Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqihi wa ala alihi wa ahli baitihi wassahabatis sadatil mukhtarina li suhbatihi. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi al-alim al-allamah hujjatul Islam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Wa thumma ila jami' muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman istama'na hauna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabul isti'dadi. Adabu etika. Al isti'dadi bersiap-siap. Etika bersiap-siap. Lisairis sholawati. Lisairi untuk melaksanakan as-sholawati sholat. Yang bagi seyogyanya kamu antas ta'idda bersiap-siap li sholatiz zuhri untuk melaksanakan sholat zuhur. Li sholati untuk melaksanakan sholat az-zuhri zuhur. Qabla zawali, qabla sebelum az-zawali tergelincirnya matahari. Fatuqaddim terlebih dahulu al-qailulata, qailulah tidur sebentar di waktu siang atau menjelang zuhur. Atau setelah zuhur sebentar, setengah jam kurang lebihnya, ini namanya kulailah. Kalau terjemah bebasnya tidur siang, tapi ini tidur yang waktunya cuma sebentar. Al-qailulata, qailulah tidur siang. Ingkana laka, ingkana agar laka kamu, qiyamun fil laili, qiyamun bisa beribadah atau qiyamul lail. Qiyamun bisa beribadah fil laili di malam hari. Kalau terjemah Indonesia ya qiyamul lail. Atau saharun terjaga, fil khairi dalam kebaikan. Fa inna bahwa fiha kulailah
Recording in progress. Oke, saya ulangi dari depan dulu ya. Adabul isti'dadi, etika bersiap-siap, lisa iris sholawati, untuk melaksanakan sholat. Yang bagi seyogyanya antas ta'iddah, bersiap-siap, li sholati zuhri, untuk melaksanakan sholat zuhur, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, fatuqaddim, terlebih dulu, al-qailulata, tidur siang atau kulailah, ingkana, agar laka kamu, qiyamun fil laili, bisa qiyamul lail atau bisa beribadah di malam hari, atau saharun, terjaga, fil khairi, dalam kebaikan, fa inna, bahwa fiha, kulailah, ma'unatan, dapat membantu, ala, untuk qiyamil laili, ibadah di malam hari atau qiyamul lail. Banyak penerjemah menerjemahkan qiyamul lail itu sholat malam. Kama, seperti, anna fis sahuri, anna fis sahuri, pada saat sahur, ma'unatan, dapat membantu, alas siyami, untuk puasa, an-nahari, di siang hari, wal qailulata, dan kulailah, min ghairi, tanpa, itu ghairi ya. Itu harokatnya jenengan ganti min ghairi. Min ghairi, tanpa melaksanakan qiyamin bil laili, qiyamin, beribadah, bil laili, di malam hari, atau terjemahnya ya min ghairi qiyamin bil laili, tanpa melaksanakan sholat malam. Ini ibadah di malam hari.
Kasuhuri seperti sahur. Min ghairi, itu min ghairi lagi. Min ghairi, tanpa melaksanakan siamin puasa. Bin nahari, pada siang hari. Faiza, jika kamu kilta selesai tidur, fajtahid, berusahalah, an, untuk, tastaiqidho, bangun, qabla zawali, qabla sebelum, az-zawali, matahari tergelincir. Wa yatawaddo, dan wudhulah, wa tahdzura, dan datanglah, al masjidah, ke masjid. Wa tusolli, dan sholatlah, tahiyatul masjidi, tahiyatul masjid. Wa tantazirul muadzina, Watang taziro, dan menunggu, al muadzina, muadzin, atau orang yang azan. Fatujibahu, dan menjawab muadzin. Tsumma, lalu, taquma, berdirilah, fatusolliya, maka sholatlah, arba'a, 4 rokaati, rokaat. Akibaz zawali, akibat setelah, az-zawali, tergelincir matahari. Wakana, dan beliau Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, memanjangkan 4 rakaat tersebut. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, hadza ini waktun adalah waktu, tuftahu dibukanya, tuftahu fihi dibukanya, abwabus samai, abwabu pintu-pintu, as-samai langit, fa uhibbu, maka aku ingin ayyurfa'a, untuk diangkat, li bagiku, fihi pada waktu itu, amalu solihun, amal soleh, wa hadhil arba'u, wa hadhihi, dan ini, al arba'u 4 rakaat, qabla zuhri, sebelum zuhur, sunnatun, hukumnya sunnah, muakkadatun, muakkadah, wa fil khabari, wa fi, dalam hadis tersebut, al khabari, disebutkan, man, barang siapa, atau man, bahwa orang, man, bahwa orang, shallahunna, melaksanakan solat tersebut, fa ahsana, lalu memperbaiki, ruku'ahunna, ruku'-ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujud-sujudnya, sholat, maka sholat, ma'ahu, bersamanya,
sab'una 70 alfa ribu atau sab'una alfa 70.000 malakin malaikat yastaghfiruna memohonkan ampun lahu untuknya ilal laili sampai malam hari summa lalu shallil fardho sholli sholatlah al fardho fardu ma'al imami bersama imam shalla lalu sholli sholatlah ba'dal fardhi setelah sholat fardu rakaataini atau rakaataini 2 rakaat fahuma keduanya minar rawatibi mina termasuk ar-rawatibi sholat rawatib as-sabitati yang dijelaskan Nabi wala jangan tashtagil menyibukkan diri ilal asri sampai waktu asar illa kecuali bita'allumi dengan belajar atau mempelajari ilmin ilmu atau i'anati muslimin i'anati menolong muslimin orang Islam atau qiraati Qur'anin membaca Quran atau sa'yin masuk fi ma'asin untuk bekerja litasta'ina yang bisa menulis litasta'ina bihi yang bisa menolong ala dinika
ala pada dinika agamamu. Saya jelaskan dulu. Ini adalah etika bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Yang bagi antas ta'idda lis-sholati dzuhri qabla zawali. Jadi ini ya seharusnya, seyogyanya, semestinya ya, kamu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur sebelum tergelincir matahari. Jadi ini yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau mau sholat duhur, ya kalau mengikuti waktu Indonesia ya jam 12 siang ya, 12 siang. Ketika sudah matahari di atas kepala, kita sudah mulai sholat duhur. Jangan sampai bayangan sudah condong baru sholat duhur. Nah, fatuqaddim al-qulailata. Jadi kita disunahkan untuk kulailah. Kulailah itu supaya kita malam itu mampu qiyamul lail. Jadi kulailah di siang hari itu sama dengan sahur di malam hari supaya pagi kita mampu puasa ya. Jadi kulailah itu kalau kita boleh milih waktu ya jam setengah 12 sampai jam 12 itu kulailah. Nah, bagaimana kalau kerja? Ya, kerja mungkin pada waktu istirahat isoma itu bisa kulailah 15 menit ya. Baru nanti sholat duhur, setelah itu baru bekerja lagi. Ini kulailah. Memang kalau tidurnya yang ideal itu tidur sebelum sholat duhur bangun, itu fresh ke badan. Kalau tidurnya setelah sholat duhur nggak bisa fresh, karena bukan kulailah lagi ya. Itu namanya bobok ciang kalau setelah sholat duhur ya. Au saharun atau terjaga ya, melekan bengi fil khairi dalam kebaikan. Maksudnya supaya malam itu ya kuat terjaga, bisa melekan ya, untuk hal-hal yang baik. Ya mungkin bisa buka kitab, deres ngaji, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak disarankan malam-malam ya bangun jam 2 terus melihat status temannya, status WA. Ini malam-malam kok padha ndelok status iki qiyamul lail apa memang belum tidur ya. Fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil lail. Jadi kulailah di siang hari ini kan untuk membantu kita supaya malam hari fresh, kita mampu qiyamul lail. Jadi kulailah di siang hari itu sama dengan kita sahur seperti di malam hari, supaya pagi harinya kita mampu puasa. Faidza kilta fastahid antastaqidha qabla zawal. Jika kamu selesai tidur ya bergegaslah atau berusahalah antastaqidha untuk bangun qabla zawal, sebelum matahari tergelincir atau condong. Fatawaddoa dan wudulah tahdhurul masjidah, dan datanglah ke masjid, watusolli dan sholatlah tahiyatul masjid. Jadi kita disuruh datang ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Patang tadhirul muadzina watujibahu. Jadi kita disuruh menunggu muadzin ya, sampai muadzinnya sholat ya, watujibahu dan menjawab muadzin. Terlebih ini sholat Jumat ya, sholat Jumat yang paling berat buat kita. Ya saya kadang-kadang Jumat itu datangnya khotibnya sudah naik mimbar. Jadi nggak dapat pahala. Mau dapat pahala seperti menyembelih ayam ya nggak dapat korban ayam. Datang belakangan, pulang duluan. Kalau orang dulu mengikuti dawuh-dawuhnya Imam Ghazali, ya pergi ke masjid itu jam 11 siang. Oke, jam 11 siang pergi ke masjid ya, jalan kaki. Nah,
Terus setelah itu di situ iktikaf, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian iktikaf, zikir wirid di situ sambil menunggu beduknya selesai, muadzin azan, kemudian azan qomat sampai khotibnya mulai khutbah. Nah, kalau kita sekarang dengarkan speaker toa itu khotibnya sudah khutbah belum? Oh belum, masih lama. Jadi kalau khotibnya sudah khutbah baru kita mancal sepeda langsung digas wes. Nah, jadi ini memang etika. Kenapa judulnya itu etika? Ya memang bedanya orang sekarang dengan dulu itu bedanya adalah di etika. Bukan beda di semangat, semangatnya tetap sama, etikanya. Kadang berangkat ke masjid jam 11:30, belum ada azan sudah berangkat. Tapi di luar masjid seperti di teras, serambi luar itu ngerokok sampai khotibnya selesai khutbah, baru rokoknya dimatikan. Nah, ini memang kejadian-kejadian di zaman sekarang seperti itu. Summa taquma fatusolli 4 rakaatin aqibaz zawal. Jadi kita disunahkan untuk sholat 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Jadi kalau mau masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid kalau asar. Ya ini kan yang dimaksud asar. Nah kemudian sebelum asar itu sholat sunnah 2 rakaat qobliyahnya asar. Nah, cuman di sini kita disuruh oleh Nabi disunahkan untuk memanjangkan sholatnya. Jadi 2 rakaat yang pertama tahiyatul masjid supaya dipanjangkan. Terus kemudian mendengar adzan asar, qobliyah asar itu juga dipanjangkan. Kenapa di situ? Kalau kita melakukan sholat seperti itu, kata Nabi, man shollahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna sholla ma'u sab'una alfa malakin. Jadi kalau kita mau seperti itu akan ditemani oleh 70.000 malaikat yastaghfiruna, dan mereka memohonkan ampun lahu baginya ilal laili sampai malam. Ya, kalau kita ngaji hadis Bukhari, waktu-waktu itu kan waktu pergantian tugas para malaikat. Jadi waktu siang, waktu asar itu waktu pergantian malaikat. Ya, malaikat waktu jaga di malam hari dan siang hari shiftnya pergantiannya itu di waktu zawal, menjelang asar sampai waktu asar. Nah, malaikat yang tadinya tugas malam sampai asar kembali kepada Allah dan ditanya oleh Allah, wahai malaikat, hambaku tadi sedang apa ketika kamu tinggalkan? Jawabnya para malaikat, aku tadi waktu meninggalkan mereka sedang sholat. Ketika kamu bergantian sama penjaga langit, penjaga bumi, penjaga langit, yang berikutnya mereka sedang apa? Mereka sedang sholat. Semuanya jawabnya sedang sholat. Makanya fauhibbu, kata Nabi, hadza waktu yutuftahu fihi abwabus samai. Jadi itu waktu terbukanya pintu-pintu langit. Fauhibbu ayyarfa'a, dan aku ingin untuk diangkat bagiku fihi amalus sholih. Jadi amal-amal soleh diangkat setiap hari, yaitu di waktu zawal menjelang sholat asar sampai sholat asar. Nah, hukumnya sholat ini adalah sunnah muakkadah. Jadi bila dikerjakan hukumnya mendekati hampir setara dengan sholat wajib. Kemudian summa sholli fardhu ma'al imami. Ya, kemudian kita disuruh sholat berjamaah sama imam. Nah, ketika duhur kita ke masjid, setelah itu kita sholat 2 rakaat,
leyeh-leyeh setelah mendengar adzan, muadzin di masjid itu sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu sholat duluan asar. Loh, kenapa sholat asar duluan Mas? Ya Pak, ini kan istirahatnya sudah mepet, jadi sholat dulu baru pergi. Ini fenomena zaman sekarang karena orang dikejar waktu, maka sholatnya kadang mepet. Nah, ba'da sholatil fardhi rakaataini fahuma minar rawatibis sabitati. Ini jadi sholat rawatib ya. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat 5 waktu. Jadi sholat yang pelaksanaannya mengiringi sholat 5 waktu itu namanya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Nah, Imam Ghazali ini menjelaskan sholat rawatib ya, ada 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sebelum dan sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kalau yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Pada waktu sholat asar, kita menunggu asar. Contohnya kalau di kota besar kita akan sholat asar seperti di Masjid Agung. Nah, di Masjid Agung itu kan di pinggir-pinggir, di pilar-pilar juga itu kan ada Al-Quran. Nah, di situ wala tastaghil ilal asri, ya, jangan sibuk sendiri sampai waktu asar. Illa bita'allumi, kecuali dengan belajar. Wa i'anatu muslimin, dan membantu orang Islam, wa qiraatu Qur'anin. Jadi di situ dianjurkan untuk membaca kalau nggak ada kegiatan apa-apa, supaya waktu kita nggak sia-sia, ya, kita mempelajari ilmu, ya, buka-buka buku, membaca buku atau sebagainya. Nah, bagaimana kalau nggak bawa buku kertas? Ya, sekarang itu kan sudah digital semuanya. Mau mempelajari, ngaji lagi kitab, ya buka saja kitabnya, bisa di-download. Katakan tafsir, ya di situ kan ada tafsir Jalalain, ada hadis Bukhari, ya, ada hadis yang lain. Kemudian ini kan Bidayatul Hidayah juga bisa di-download di situ. Ada Bidayatul Hidayah yang teks Arab saja, ada juga yang dengan terjemahnya. Nah, kita membaca itu bukan pada waktu menunggu sholat asar, ya, setelah matahari condong dari zuhur ke asar, kita memang disibukkan diri, ya, melihat TikTok, nah, terus scroll terus yang namanya Facebook, terus scroll terus yang namanya IG, ya. Sampai saya coba begini setiap hari itu, coba saya pasang story di Facebook sama IG, ternyata yang lihat juga banyak. Penontonnya, pemirsanya banyak. Oh, berarti jam-jam sekian orang-orang ini sebenarnya nganggur, ya, tapi kenganggurannya itu nggak digunakan untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ya tidak harus datang ke majelis seperti ini. Kalau waktu-waktu asar cukuplah baca-baca kitab-kitab, ya. Ya, kitabnya walaupun bukan kitab kertas lagi, digital, ya dibukalah digital di situ. Kalau baca mata pedas, ya, karena kena radiasinya HP, kan bisa mendengarkan YouTube, ya, mendengarkan YouTube. Nah, YouTube itu kan banyak di situ kajian-kajian, termasuk YouTube channel saya kan juga bisa dibuka. Nah, kata Imam Ghazali, au sa'yin fi ma'asyin litasta'ina bihi ala dinika. Jadi kalau mau begitu di waktu asar itu tetaplah juga bekerja, daripada ngobrol-ngobrol, ya, nggak karu-karuan ngalor ngidul sambil ngopi. Segera kembali bekerja supaya apa? Nah, fi ma'asyin ini mendapatkan pangupo jiwo, mendapatkan nilai yang baik, ya. Kalau orang yang lembur ya dapat lemburan, kalau yang berdagang dapat untung. Litasta'ina, supaya bisa menolong bihi ala dinika, jadi menolong agamamu. Artinya apa? Kalau kita nggak sampai fakir, nggak sampai miskin,
ya agama Islam ini kan tetap terjaga dan tetap terhormat. Kalau kita fakir, kita miskin, terus meminta-minta di lampu merah, nah, orang lain mengomentari, coba kamu lihat itu, pengemis mayoritas orang Islam, maling mayoritas orang Islam. Ya kalau kita digitukan orang ya nggak bisa ngomong apa-apa, ya memang itu realitas seperti itu. Saya pernah ditanya orang, Gus, lihat itu, di sini kan maling, pencuri, pencopet rata-rata kan orang Islam semuanya. Yang ngemis ya orang Islam, yang golek rosokan ya wong Islam. Kemudian saya jawab, lah kamu taunya kan cuman Indonesia. Ya pantas kalau Indonesia mayoritas Islam, ya yang jelek-jelek pun juga mayoritas Islam, yang baik-baik mayoritas Islam. Coba kamu ke Amerika, di sana yang maling, pencopet, pencuri ya semuanya ya bukan Islam, ya banyak kan orang Kristen dan sebagainya. Ya kalau kita disindir begitu kan nggak bisa, perbandingan apple to apple. Kalau di mayoritas negaranya Kristen ya maling, penjara penuh dengan orang Kristen. Kalau di sini mayoritas Islam ya memang penjara itu penuh juga dengan orang Islam. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat kita untuk ibadah, ya. Saya lanjutkan dulu ke paragraf berikutnya. Summa lalu sholli sholatlah Summa lalu sholli sholatlah arba'a rokaatin, 4 rakaat qoblal asri, ya sebelum asar. Fahya, sholat ini sunnatun, hukumnya sunnah. Faqada qala, faqad itu faqad disukun faqad. Faqad qala, sungguh telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimah, telah mengasihi siapa? Allah. Rahimallahu, Allah telah mengasihi. Rahimah, telah mengasihi siapa? Allah. Imro'an, kepada orang. Sholat yang melaksanakan sholat arba'an, 4 rakaat qoblal asri, qobla sebelum al asri, sholat asar. Fajtahid, maka bergegaslah.
ayyana laka, agar dirimu termasuk orang du'a'uhu yang didoakan oleh sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala, janganlah tastaghil, kamu menyibukkan diri ba'dal asri, setelah asar, illa, kecuali bimisli, seperti ma, hal-hal sabaqo yang dijelaskan qablahu, sebelumnya. Wala, janganlah yang bagi sampai ayyakuna, terdapat auqatuka, waktu-waktumu muhmalatan, sia-sia, fastaghilah, maka kamu menyibukkan diri fi kulli, di setiap waktin, waktumu, bima, dengan hal-hal ittafaqa, sekenanya kaifa, bagaimana kaifa, bagaimana kamu ittafaqa, bisa seenaknya bal, sebaliknya yang bagi, seharusnya antuhasiba, kamu mengintrospeksi nafsaka, dirimu
wa turattiba dan mendisiplinkan auradaka wirid-wiridmu filailika di waktu malammu wa naharika dan siangmu wa tu'ayyina dan programkan likulli di setiap waktu syughlan kesibukan la yang tidak mungkin tata'addahu menjalankan ibadah wala dan tidak mungkin tu'sir akan menjalankan fihi pada waktu itu siwahu selain fabidzalika hal tersebut tadharu tampaklah barokatul awqati barokatu keberkahan al awqati waktu. Oke, saya jelaskan dulu di paragraf ini. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu begini ya, dalam kesibukan setiap hari kadang-kadang ada hal yang tidak mungkin kita laksanakan karena saking sibuknya. Contoh kita ada rapat di mana ya sibuk, nggak mungkin sampai bahkan menjelang zuhur itu belum selesai, baru istirahat setengah jam, belum ngantri wudhu, belum makan dan sebagainya. Setelah sholat makan sebentar, langsung mulai lagi. Nah, yang dimaksud Imam Ghazali supaya kita ini mendapatkan keberkahannya waktu. Kita disuruh oleh Imam Ghazali untuk menghitung mundur. Ya. Menghitung mundur bagaimana? Jadi memberi dorongan kepada diri kita untuk mengintrospeksi. Nah, kita ini sudah usia berapa? Contohnya selama kayak seperti saya usia 54 tahun. 54 tahun waktu yang paling berkah buat saya apa? Kalau jenengan usianya berapa? Hitung itu waktu yang paling berkah selama hidup itu kapan? Okay. Kata Imam Ghazali ya kita harus berpikir waktu-waktu kita yang sudah terbuang sia-sia berapa banyak.
Nah, selama hidup ini pernahkah kita memanfaatkan modal terbesar yang diberikan oleh Allah berupa waktu? Ya, kadang-kadang saya menyadari begini. Di dunia ini kan kita nggak pernah disuruh nyewa sama Allah, ya, nggak pernah ngontrak dan sebagainya, semuanya gratis. Dan kehidupan kita di dunia ini semuanya sudah sempurna. Terus tiba-tiba ada orang datang, Gus, kula niki cobaan kok nggak mantun-mantun napa to Gus, cobaan kok enten mawon. Apa? Gitu kok biasanya sembarang lancar, niki kok mboten lancar Gus. Loh, ini kan namanya kita menyalahkan Allah. Nah, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kesempatan, kita nggak pernah menggunakan dengan sebaik-baiknya. Umur yang diberikan oleh Allah juga nggak pernah kita buat mikir investasi akhirat, investasi dunia terus. Nah, investasi akhirat lah. Yang diberi gambaran oleh Imam Ghazali ketika kita lahir umur 0 tahun sampai 18 tahun itu kan kita sekolah SD sampai SMA. Nah, waktu sekolah SD SMA, SD itu di zaman saya waktu SD diajari baca itu sampai kelas 4 SD, ya banyak yang tidak bisa di waktu saya sekolah tahun 80-an, ya 70 ke 80. Tapi anak sekarang kan masuk SD sudah pinter baca semua, walaupun nggak tahu artinya, bacanya sudah bisa. Jadi anak-anak SD sekarang itu sama dengan jenengan, baca Quran pinter, kalau ditanya artinya apa, wah mbuh gak roh Gus. Ya, jadi anak-anak sekarang seperti itu. Jadi ketika kita SD sampai SMA hanya mempelajari ilmu-ilmu dunia yang ditanamkan di dalam hati kita, di dalam otak kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup itu enak. Mulai sekolah Pak Guru bertanya pada kita, kamu besok cita-citanya apa? Nah, dulu kalau ditanya guru saya, kamu cita-citanya apa? Saya pengen jadi presiden, Pak Guru. Tapi sampai sekarang ya nggak jadi presiden. Tapi saya baru sadar saya juga jadi presiden ternyata. Jawaban doa saya setiap ditanya oleh guru saya, kepala sekolah saya ketika SD, jawaban saya spontan pengen jadi presiden. Ternyata ya memang betul presiden. Kemudian teman saya waktu SD kalau ditanya gurunya selalu mengatakan, kamu nanti kalau besar cita-citanya apa nak? Saya pengen jadi jenderal Pak Guru. Nah ternyata dia juga jadi jenderal. Setelah ketemu teman SD itu saya tanya, kamu apa? Ambo mas, aku biar kan tidak ditakoi guru sampai sampean aku pengen jadi jenderal, sampean pengen jadi presiden, tapi aku ya ora jadi jenderal ya. Lho mosok toh gak jadi jenderal. Nah, saya sampaikan, kamu tuh lo jadi jenderal. Jenderal apa? Nah, kamu kerja di BUMN kan jadi JM. JM itu kan general manager. Nah, ya udah dijawab sama Allah gitu, kamu jadi jenderal tapi jenderal manajer, bukan jenderal yang berbintang 4. Iya, tapi kan aku karep ngono lah. Dulu gak menyampaikan ke guru kalau ditanya cita-citamu jadi jenderal apa? Ya jenderal kayak Jenderal Sudirman, ya mungkin kamu masuk Akabri. Nah, saya pengen jadi presiden kok gak jadi presiden. Nah, lama-lama saya setelah bekerja saya pikir, oh iya, saya bisa jadi presiden. Ternyata ya saya jadi presiden komisaris, ya, jadi presiden ini, presiden itu. Oh iya, saya dijawab oleh Allah. Harusnya dulu saya ketika kecil 0 sampai 18 tahun, kalau ditanya oleh guru saya, oleh kepala sekolah, saya pengen jadi presiden seperti Pak Harto. Nah, mungkin ya saya bisa gantikan Pak Jokowi. Pidadonya sama. Karena kemarin yang dulu yang pengen jadi presiden beneran itu Pak Jokowi, jadi ya Jokowi yang jadi, bukan Muhammad Wi. Ya. Saya tanya sama anak saya, kamu cita-citanya apa nak? Saya pengen jadi guru.
Kenapa jadi guru? Gak enak jadi guru. Iya nggak apa-apa, saya pengen jadi guru biar bisa marah-marah. Nanti kalau orang saya bilangin nggak bisa, saya marah-marah. Kalau guru marah itu muridnya nggak ada yang berani marahin guru. Oh ya sudah, nanti jadi guru besar saja kalau begitu. Ya. Nah ternyata 0 sampai 18 tahun seperti itu, tapi tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Nah, kemudian setelah umur 18 sampai 25 tahun kita kuliah, yang kuliah ya sampai 25 tahun S1, S2. Ya tetap mikirkan bagaimana hidup enak. Oke, saya dulu juga sama seperti itu, mikirkan hidup enak. Bagaimana bisa mewujudkan impian ya. Kemudian 26 sampai 59 bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup. Ya, dikejar pampers, dikejar susu, ya dikejar listrik, dikejar gajinya pembantu dan sebagainya. Nah, ini umur-umur segini. Kemudian umur 60 tahun pensiun. Pada waktu pensiun ya ternyata nggak pensiun beneran, masih bingung bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Umur 61 sampai 70 ini masa tunggu, seperti masa tunggunya orang mau naik haji. Ini masa tunggu kalau haji dan dijemput oleh KPIH. Nah, kalau ini kan kita masa tunggu dijemput oleh malaikat maut. Nah, kadang orang yang sudah usia 60 ini masih santai, belum berpikir bagaimana saya nanti mati enak, masih mikir bagaimana hidup enak. Ya. Ini arahan yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada bab ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Saya dulu dari kecil oleh orang tua ketika SD itu sudah sering diajari gak boleh tidur sore-sore. Gak boleh tidur sore-sore. Apa yang disampaikan bapak saya ya berseberangan sama ibu saya, ya juga berseberangan sama kakek nenek saya. Kok ngarek cilik kok gak oleh turu sore-sore, turune bengi-bengi. Jawabnya abah saya cuma sederhana. Wah, turu sore niku turune wong kere, Mak. Duh, turu sore kok turune wong kere nggih, pokoke lek turune seneng turu sore niku tuh cirine turune wong kere. Nah, saya ya manut aja, disuruh begitu manut. Ya, karena ya nggak tanya apa-apa, nggak pernah protes. Saya dulu diajari nggak pernah protes. Kalau malam dulu belum ada listrik, hanya lampu oblek. Terus disuruh zikir wirid. Nah, anehnya bapak saya zikir wirid itu lampunya nggak boleh taruh di depan, lampunya harus taruh di belakang. Saya hanya melihat bayang-bayang saya sendiri ketika wiritan zikir. Kamu harus zikir ini istighfar sebanyak sekian, ya. Terus kamu tasbihnya sekian, ininya sekian, sholawatnya sekian. Kamu tidak boleh tidur kalau belum dapat sholawat minimal 1000. Ya nggak tidur memang kalau belum wiritan sholawat 1000. Tetapi itu pun juga dulu nggak paham apa yang harus saya lakukan itu apa, ini apa. Apalagi kata-kata seperti orang sekarang ini untuk investasi akhirat, ya nggak paham. Pokoknya diajari seperti itu. Baru saya paham ya setelah dewasa. Pahamnya bagaimana? Ternyata waktu-waktu yang membawa berkah, ya waktu-waktu yang membawa berkah itu ya ketika saya masih kecil. Okay. Semua ingatan yang sekarang seperti Al-Quran, yang dulu saya hafal, yang sampai sekarang saya hafal tuh yang masa kecil saya hafal. Yang hafal setelah lulus SMA, lulus kuliah itu ya hanya sebentar hafal, kalau nggak buka lagi nggak hafal. Dulu lancar hafal 20 juz. Karena sudah terburu lulus dari pondok, akhirnya 10 juz menghafal di luar sambil kuliah. Ternyata yang 10 juz itu tidak begitu hafal. Ya, menghafalkan terus dengan berusaha keras, nggak bisa hafal. Karena setiap hari di kepala ini sudah disuruh menghafal yang namanya teori-teori ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah.
sehingga waktu kuliah saya tidak mendapatkan keberkahan waktu. Maka seperti yang disampaikan Imam Ghazali seperti itu. Nah, bagaimana yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam menyikapi umur? Ya, dalam menyikapi umur ini dilanjutkan paragraf berikutnya. Fa amma idza tarakta, ya kita maknai. Fa amma apabila idza tarakta kamu membiarkan nafsaka dirimu sudan kosong. Ya kalau orang Jawa ya gelundang gelundung atau gelondang gelandung kayak orang kang pengangguran. Muhmalan nganggur. Ihtimala seperti nganggurnya. Ihtimal al-bahaimi seperti nganggurnya al-bahaimi binatang. La tadri tidak tahu. La bimada apa yang seharusnya tastaghilu kamu lakukan fi kulli di setiap waktu fayang qadiyah maka akan hilang umurmu. Aksuro lebih banyak. Auqatika waktu-waktumu. Dha'ian akan terbuang sia-sia. Wa auqatuka padahal waktu-waktumu umruka adalah umurmu. Wa umruka dan umurmu Ra'su adalah modal. Malika terbesar usahamu. Bisa juga diterjemahkan Ra'su adalah modal malika yang kau miliki. Tapi ini yang dimaksud Imam Ghazali Ra'su malika karena itu tulisannya malika. Ra'su adalah modal malika terbesar usahamu. Wa alaihi dan menjadi modal tijaratuka dagangmu.
Wabihi dan dia, wusuluka menjadi tumpuanmu, ila pada naimi kenikmatan, daril abadi daripada negeri al abadi keabadian, fi jiwarillahi ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Fakullu dari setiap nafsin nafasmu, min dari anfasika nafas-nafasmu, jauharatun adalah permata, la yang tidak qimata ternilai, laha permata itu, karena ia la tidak dapat badala diganti, lahu nafas, faida pada saat fata waktu sudah habis, fala maka tidak dapat auda datang lagi, lahu nafas itu. Saya jelaskan dulu paragraf ini. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kita diberi modal yang sangat luar biasa oleh Allah ya, untuk dimanfaatkan. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah memanfaatkan. Sebagai contoh, ketika kita nemu uang di jalan 5 juta sak gebok, kita mengucapkan alhamdulillah rezeki anak soleh, solehah. Jadi ketika kita mendapatkan nemu uang 5 juta itu
anggapnya itu dapat rizki. Tapi ketika kita diberi oleh Allah nemu uang 500 perak di jalan, kita tidak pernah menganggap itu rizki. Ini duit sopo ceblok itu 500 itu. Jadi kalau uang 100 perak, 500 perak ya sampai 10.000, kadang-kadang mau mengambilnya enggan. Males, ini duit sopo ya, takut dikembalikan. 50.000 masih takut dikembalikan. 100.000 masih takut dan dikembalikan. Tapi kalau sudah 1 juta ke atas, tolah-toleh wong gak ya. Ada orang gak ya? Kita ambil saja. Jadi ketika kita diberi uang oleh Allah 5 juta baru merasa itu sebagai rizki ya, ketika mendapatkan uang rizki 1.000, 2.000 kita nggak pernah merasakan itu sebagai rizki. Kemudian tiba-tiba dikasih oleh Allah sakit gigi, cekot kalau malam itu sudah ngomong, ya Allah ujian apa lagi ini kok gigiku sakit. Padahal itu bukan ujian. Ya, apapun yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini sudah sempurna. Urusan gigi rusak itu kan ya karena kita sendiri. Contohnya dulu kenapa gigi saya keropos? Saya juga perokok berat dan sebagainya. Ya keroposnya mungkin sebab rokoknya. Ya. Kalau kena jantung paru-paru, ya Allah ujian apa lagi nih Gus? Saya Gus kena paru-paru jantung. Padahal kan kita harus menyadari kalau kita perokok penyakitnya ya sekitaran itu. Ya, tapi jangan menyalahkan Allah ketika dikasih seperti itu, katanya ada ujian. Dengan sakit jantung ujian, sakit paru-paru ujian. Ya. Nah makanya kita nggak akan menemukan waktu-waktu yang diberkati oleh Allah. Nah, maksudnya Imam Ghazali setelah kita paham pemrograman waktu dalam hidup kita, seperti tadi yang saya jelaskan 0 tahun sampai 18 tahun kita kan sekolah. Anak sekarang kan sekolah sampai SMA. Setelah SMA kuliah, setelah kuliah kerja, nikah, ya, punya anak, punya keturunan, ya. Kemudian sampai 55 tahun, 60 tahun baru pensiun waktu kita. Padahal umurnya umatnya Kanjeng Nabi itu disampaikan Nabi diprediksi antara 60 sampai 70. Kayaknya sudah langka orang yang usianya sampai 70 tahun ke atas. Nah, bagaimana cara kita menggunakan modal umur ini untuk investasi akhirat? Imam Ghazali memberikan rumusnya. Kalau kita ingin berinvestasi akhirat dengan modal yang sangat besar diberikan oleh Allah umur kita, nah, maka kita harus melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan termasuk wali-walinya Allah. Ya, kita harus bisa beribadah dengan ibadah yang namanya physical distancing. Dulu ketika pandemi ada namanya physical distancing, pembatasan hubungan fisik. Orang yang biasa mengamalkan ibadahnya orang sufi nggak kaget, karena orang sufi sering menyendiri. Ya. Kemudian ketika ada pembatasan namanya social distancing, ya pembatasan sosial, nggak boleh kumpul-kumpul. Ya orang-orang tasawuf nggak akan bingung karena biasa menyendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan usia kita, ya, yang kita sudah 50 tahun ke atas? Pertama yang harus dilakukan, ya seperti yang dilakukan para nabi dan rasul zaman dulu. Pertama kita harus riyadhah. Riyadhah dalam bahasa Arabnya riyadhah. Bahasa Jawanya ada orang menyebut rialat. Ya, rialat itu ya riyadhah dalam bahasa Arabnya, bahasa kitabnya riyadhah. Riyadhah itu latihan spiritual dengan cara puasa, zikir dan wirid. Ya. Dalam bahasa Jawa kurang lebihnya namanya tirakat. Ya,
kalau jenengan yang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, nggak usah susah-susah. Riyadhah saja 40 hari nggak banyak makan. Insya Allah itu kan berkurang semuanya, luntur semuanya dengan dengan riyadhah itu. Tubuh kita ini kan butuh makanan, kan diserap lagi oleh tubuh kita. Itu hal-hal yang berlebihan di dalam tubuh kita. Ini riyadhah. Kemudian yang kedua, kita ini infirad, ya. Infirad itu menyendiri di kamar. Ya, minimal kalau malam hari jenengan dari jam 11 malam sampai subuh itu di kamar sendirian. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali malam Jumat sampai pagi baca sholawat, zikir yang banyak, ya, sholawat banyak pada Nabi. Mungkin baca sholawat 10.000. Nah, ini menyendiri di kamar. Kalau nggak punya kamar ya di hutan. Kalau hutannya sudah dikuasai perhutani ya di gua, kayak Nabi Gua Hira. Kalau yang nggak punya ini, di belakang rumah ada kebun, ya bikin aja lah itu gubuk-gubukan di kebun. Ya, untuk menyendiri. Biar apa? Otak kita yang full memorinya dihabiskan untuk kepentingan dunia, ya ini biar di reinstall, ya, atau direstorasi kembali, ya, supaya fresh. Kalau sudah itu seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul di zaman dulu, namanya uzlah. Uzlah. Uzlah itu menarik diri dari hiruk pikuk dunia. Yang 1 minggu full kita ini kerja, 1 tahun full kerja. Ya, kalau 1 minggu kita diberi istirahat, ya nggak kerja Sabtu Minggu, ya gunakan Sabtu atau Minggunya untuk uzlah. Kalau saya sekarang setiap Minggu sama Sabtu uzlah. Terus banyak juga orang-orang yang ngikuti saya uzlah. Saya menarik dari kesibukan duniawi untuk ngaji. Uzlah saya sekarang ngaji. Nah, orang yang Sabtu ke tempat saya ngaji itu ya uzlah, karena meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Ya uzlah semuanya. Jenengan uzlah bil ghaib, ini kan uzlah bil ghaib. Harusnya meninggalkan rumah, ya, dari hiruk pikuk. Gak bisa Pak, jam segini kan saya harus jemput anak sekolah, harus ini harus itu, ya belum bisa uzlah. Kalau sudah bisa melakukan riyadhah, infirad, uzlah, langkah yang berikutnya yang kita lakukan adalah kholwat. Dalam bahasanya orang tasawuf, kholwat. Kholwat itu mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan memfokuskan ibadah, guna lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Kalau kholwat ya aja nggawa HP. Engko nek kelunting WA-ne dibuka. Ya, terus lihat siapa yang kirim tautan di Facebook. Nah, terus melihat lagi IG, TikTok lagi jual apa. Ya kalau namanya uzlah, semua yang keterkaitan dengan duniawi ditinggalkan. Kalau masuk kamar, semua itu ditaruh di luar kamar atau di kamar yang lain. Kalau kholwat ya sama, semuanya harus malah justru ditinggalkan. Anak istri ditinggal, semuanya ditinggal. Artinya ninggal anak istri itu ya uang belanja dan sebagainya sudah disiapkan. Ini Dek, kamu akan saya tinggal uzlah 10 hari, tapi ini uang belanja untuk 10 hari. Jadi nanti kalau saya uzlah 10 hari, aku gak mulai ya Joko tangisi. Be uzlahku terus bablas budal gak mulai-mulai. Ini uzlahnya. Ya, rangkaiannya bagaimana? Ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi yang saya lakukan. Saya ketika usia 10 tahun sampai 15 tahun, ya, diajar oleh bapak saya itu riyadhah. Ya, diajari riyadhah. Tapi ya waktu itu saya nggak paham apa yang disuruh, ya saya ikuti saja. Jadi dengan riyadhah, mengamalkan bacaan, ya, wirid dan zikir yang diajarkan
oleh guru-guru mursyid thariqah. Ternyata yang diajarkan oleh bapak saya itu zikir wiridnya ahlu thariqah dari beberapa thariqah. Ya, termasuk thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah dan sebagainya. Ya, sampai thariqah Malamatiyah itu saya juga diajarkan. Nah, terus zikir wirid aja setiap malam, ya, zikir wirid. Nah, ini pengalaman karena untuk investasi akhirat. Kemudian 16 tahun sampai 22 tahun ini diajari oleh orang tua melakukan ya aktivitas tasawuf dengan apa yang dilakukan oleh para sufi. Saya tidak makan nasi seperti orang-orang ini hampir 20 tahun tidak pernah makan nasi. Dengan nggak kena nasi sehari aja sudah rasanya bingung, dipikir kerucuk-kerucuk, jangan-jangan kena lambung. Enggak. Saya tidak pernah makan nasi hampir 20 tahun. Saya boleh makan nasi ketika hari-hari tasyrik, ya seperti lebaran itu saja. Sisanya nggak pernah makan nasi. Makan apa, Gus? Makan lontong. Jadi yang dimakan selain nasi. Karena makanan mayoritas penduduk Indonesia itu nasi, maka kalau pingin yang namanya riyadhah ya jangan makan nasi. Kalau makanan orang Indonesia itu nasi, makannya jagung, diganti makan nasi jagung. Dan kalau makan itu hanya boleh muluk itu 3 jari begini saja, tidak boleh 5 jari, jadi 3 jari ini. Dan makan tidak boleh langsung ditelan. Makannya kalau belum 41 kali kunyahan tidak boleh ditelan. Ya dulu saya makan terbanyak nggak makan nasi itu makannya pisang. Makan pisang. Kemudian kadang-kadang ya makan cuman pohong, ya singkong dan sebagainya. Tapi nggak pernah makan nasi. Kenapa seperti itu? Ternyata itu adalah untuk tazkiyatun nufus. Jadi untuk mensucikan diri batin kita supaya suci. Ya, nggak boleh dimakani nasi. Kalau makan nasi, nafsu kita yang kuat, jiwa kita lemah. Nah, dari amalan-amalan yang saya lakukan ini, nah ini perjalanan pengalaman pribadi saya. Kemudian Allah membukakan kasyaf kepada saya. Tahu kasyaf ya, dibukakan mata batin. Ya mata ini melihat, bukan merem gini enggak, ya melihat seperti orang melihat begini. Nah, itu dibukakan kasyaf, adanya alam dunia. Oke, dibukakan kasyaf. Pertama, saya dibukakan bisa melihat yang namanya alam jin. Kemudian setelah waktu tertentu ada malaikat. Jadi alam malakut, alamnya malaikat. Oh, ternyata di alam malaikat seperti ini, di alam jin seperti ini. Nah, kemudian suatu hari tiba-tiba saya berjalan di malam, tengah malam, itu merasa pindah ke satu tempat tapi nggak terasa. Nah, di situ saya ketemu teman-teman yang dulu lama, termasuk nenek moyang saya yang sudah meninggal. Nah, nenek moyang yang sudah meninggal. Loh, kok saya sudah ada sini? Itu saya tanya, "Lho, Mbak, kok sampean ten mriki, Mbak?" "Lho ya lha kok kowe kok rene? Iki ngalam kule." "Lho alam apa Mbah jenenge?" "Ya iki alam kubur." Terus saya tanya, "Loh, kok alam kubur posisinya masih di dunia?" "Iya, di alam kubur itu masih dunia, belum akhirat." "Loh kok belum akhirat?" "Iya, wong donyane rung rusak, rung remuk donyane, berarti ki alam donya. Mangkane lek awakmu kirim donga nang aku ya sampe, mergo aku jek nang alam donya." Lah lek wong sing gawe dalil kirim donga nang ahli kubur gak nyampe, dianggap kuburan iki akhirat le. Jadi terus saya pelajari setelah saya punya pengalaman diberitahu perjalanan spiritual ke situ, ya nggak ngimpi, ya memang berjalan betul. Terus saya cari-cari dalil
kenapa orang NU ini kok getol kirim donga nang leluhur. Ternyata karena memang alam kubur itu belum posisinya di akhirat, posisinya masih di dunia, hanya beda alam. Makanya ketika kita kirim doa pasti sampai. Karena perkara ini kalau kita bicara filsafat, ini adalah namanya sesuatu yang irasional, ya tidak bisa masuk akal semua orang. Tapi kita kalau mengalami hal seperti itu, kita bisa menjelaskan yang irasional menjadi rasional. Nah, terus saya dijelaskan di situ, ini kalau kamu belajar ilmu hikmah filsafat, alam ini namanya alamud dhihni, alam mental. Ya inilah namanya alam mental. Wong garek mentale tok seneng gini. Nah, lek awakmu kirim donga nyembelih ke kambing, kamu menyembelih kambing, kirim sate dan sebagainya, kamu hidangkan pada orang yang bantu kamu tahlilan, kirim doa buat saya, maka hidangan itu secara rohani sampai ke saya. Makanya lek nyelameti aku aja gawe iwak lele iwak pindang. Engko teko kene ya teko kene iwak lele karo iwak pindang. Aja ngarakno pepleh brengose Mbah Mule. Sawai berhektar-hektar kirim donga kok tukokno ayam ae. Sing teko aku ya sayam ayam horen kuwi. Nah, itu pengalaman pribadi, ternyata memang betul. Saya terus membuka kitab yang ditulis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh iya, ini saya ngalami sendiri. Ya, kalau orang NU kirim Fatihah, ya kirim-kirim doa dikit-dikit Fatihah itu ternyata ya sampai. Karena alam kubur belum dihukumi Allah, alam akhirat. Buktinya kita masih hidup di dunia, berarti belum terjadi kiamat, masih belum akhirat posisinya alam kubur. Oke. Ini perjalanannya pun butuh riyadhah, butuh khalwat. Kemudian di pintu kanan, pintu kiri itu ada jalan menuju sana yang terang benderang, ada yang menuju kiri tapi lampunya redup dan lama-lama gelap. Terus saya tanya, Mbah, ini kalau ke kanan kok terang sekali, kayak sama kalau saya posisi ada di Malaysia. Kalau di Malaysia itu tengok kiri ke Indonesia gelap, kalau tengok kanan gemerlapan. Yang gemerlap itu katanya menuju surga, yang gelap yang terang menuju surga, yang gelap menuju neraka. Jadi itu kita dapat ya melalui tadi riyadhah, infirad, uzlah sama khalwat. Nah, ilmu inilah yang kita dapat mulai riyadhah, infirad, uzlah sama khalwat. Ini yang bisa kita bawa ila yaumil qiyamah. Okay. Jadi ilmu kalau makan nasi itu kepentingannya memberikan gizi kepada fisik kita, jasad kita. Kalau ilmu zikir wirid itu memberikan ya vitamin gizi kepada ruhani kita. Kalau ruhani kita kosong, tidak pernah bergizi, jadi stunting, masuk alam kubur digetak malaikat langsung geblak. Jadi itu ilmu yang harus dipelajari. Maka Imam Ghazali mengajarkan ya riyadhah, infirad, uzlah sama khalwat. Kenapa? Apa rahasianya? Ternyata kalau orang sering riyadhah, maka ulama zaman dulu itu melarang kita makan terlalu kenyang. Kalau makan kekenyangan bikin kita nggak cerdas. Nah, makanya secukupnya. Kalau ingin cerdas, zahir batin, ya kita harus selalu sering khalwat atau uzlah. Makanya yang punya rumah besar itu rumahnya disekat satu kamar khusus untuk ibadah. Di dalam itu ada kamar mandinya, apanya ya. Sekarang kan sudah canggih. Kalau takut nggak makan, ya bawa saja magic jar itu ke dalam. Bawa beras, ya bawa aqua beberapa dus itu. Jadi kalau takut lapar karena takut mati, ya itu sudah dinyalakan, berasnya sudah jadi nasi. Ya, makan pakai garam kan cukup. Ya. Jadi itu latihannya apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali supaya umur kita ini, sisa umur kita punya ilmu yang bisa kita bawa mati. Nah, bagaimana latihan riyadhah, bagaimana infirad, uzlah, khalwat.
Itu ada ilmu tersendiri. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali garis besarnya, detailnya ya jenengan harus ngaji tatap muka sama saya. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, kalau ke masjid disunahkan sholat tahiyat masjid. Terus kadang pas waktu nyampe masjid sudah waktunya iqomah, itu bagaimana Gus? Harus sholat tahiyat masjid atau ikut jamaah langsung? Ikut jamaah. Ikut jamaah dulu. Baru itu kita sholat lagi yang rawatib. Makanya sholat tahiyatul masjid itu kita disuruh datang ke masjid sebelum muadzin adzan, biar supaya kita bisa sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, kalau kita sampai di masjid sudah iqomah, kalau kita tahiyatul masjid akhirnya nggak dapat pahala jamaah karena masbuk. Jadi jamaahnya telat walaupun kita berada di situ tapi telat. Jadi kadang perjalanan dari mana terus mampir ke masjid itu waktunya sudah iqomah. Jadi kalau waktunya sudah iqomah, kita langsung ikut sholat wajibnya, tahiyatul masjidnya tidak dilakukan. Terus kita sholat lagi 2 rakaat seperti yang disampaikan tadi. Kalau asar itu kan kita disuruh, kalau menunggu asar kita disuruh 2 rakaat tapi memanjangkan rakaatnya. Kalau hafalnya cuma surat Ikhlas, ya dibaca surat Ikhlas 1 rakaatnya 100 kali. Rakaat kedua 100 kali kan dipanjangkan namanya. Jadi yang dihukumi tahiyatul masjid itu ketika sampai di masjid belum waktunya iqomah. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada riyadhah, kita melatih diri secara spiritual biar dibukakan oleh Allah pintu makrifat. Kita bisa dibukakan oleh Allah rahasia ibadah sholat kita itu bagaimana sebenarnya, itu dengan riyadhah. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Itu Pak Yai, kalau riyadhah itu salah satunya mengurangi jam berjamaah atau gak makan nasi Pak Yai? Jadi gini, kalau riyadhah, kalau bagi pemula yang biasanya makan 1 piring ya dikurangi setengah piring. Kalau sudah nanti terbiasa, sebenarnya riyadhah itu begini, riyadhah itu makan, keterangan di kitab itu bila ruhin, tanpa nyawa. Gak boleh makan makanan yang mengandung nyawa. Contohnya makan nasi terus pakai lauk ikan, gak boleh. Makan nasi pakai kerupuk, kerupuk itu kan ada terasinya, ada vetsin dan sebagainya, mengandung nyawa, gak boleh. Kalau nasi ya nasi saja, boleh ditoelkan ke garam. Pokoknya gak mengandung nyawa. Mungkin kalau masih pemula, boleh nggak Gus makan tempe? Boleh, tempenya jangan digoreng, tahunya jangan digoreng, tapi digodok. Waduh, nggak ada rasanya Gus. Nah, kalau nggak meninggalkan rasa-rasa yang ada di dunia itu, kita nggak akan bisa riyadhah. Jadi kalau mau riyadhah sebenarnya ya sudah makan makanan yang tidak mengandung nyawa. Kalau belum bisa, masih pemula, masih ada lauk pauk, katakanlah ada yang namanya sayuran, urap. Kalau mau diurap, ya sambelnya harus sambel mentah, jangan sambel dikasih terasi, dikasih yang lain-lain. Nah,
Akhirnya nanti jangka menengah sampai jangka panjangnya, semakin lama kita riyadhah, semakin dikurangi kenikmatan lidah. Akhirnya tinggal makan yang namanya nasi saja. Nasi satu piring bisa dikurangi. Kalau dulu saya latihan riyadhah itu boleh 7 kepel pertama, terus hari kedua 6 kepel, ketiga 5, ya. Terus kemudian 3 hari berikutnya 2, hari berikutnya 1 sampai 40 hari, katakanlah kita riyadhah sampai 40 hari, yaitu satu kepel. Tapi kepelannya nggak boleh ngambilnya begini terus dikepel besar gini, enggak, ya standar tangan kita. Standar tangan kita. Terus kemudian dulu saya masih merokok. Ya, saya kan masih merokok. Setelah latihan riyadhah, saya hanya makan makanan yang tidak mengandung nyawa. Ya. Kalau orang Jawa namanya ngerowot, orang Barat namanya vegetarian, ya, supaya nggak makan nyawa. Saya dibilangi guru saya begini, kamu harus latihan tawakal. Latihannya bagaimana? Tuan guru, kamu jangan merokok kalau tidak ada yang ngasih rokok. Akhirnya nggak merokok karena nggak ada yang ngasih rokok, ya saya nggak merokok. Tapi mulut ini pingin ngerokok terus, malah pingin ngerokok ketika kita mencoba nggak merokok kalau nggak ada yang ngasih rokok. Akhirnya ada yang ngasih rokok, aku nggak ngerokok. Ya nggak punya rokok dikasih, nggak punya rokok dikasih. 3 bulan berjalan, terus dikatain yang nggak enak-enak, kamu ini rokok nebeng terus, nah, kalau kata orang Jakarta. Giliran beli rokok aja nggak mau beli, nebeng terus. Akhirnya kan di hati kita ini wah mangkel ya, waduh dilokno nebeng. Tapi karena ini tuntutan spiritual, kita nggak boleh ngemis, tapi harus belajar tawakal. Kalau nggak dikasih rezeki Allah nggak boleh ngerokok. Lama-lama nggak boleh makan kalau nggak dikasih makan. Kalau sudah riyadhahnya senior, ya. Kalau masih junior yang penting kalau biasa makan sehari 3 kali, latihan makan 2 kali, latihan makan 1 kali, akhirnya latihan dengan puasa. Yaitu cara riyadhah. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat umum kita tinggalkan. Masyarakat umum kan masak itu ya nasi, lauk pauk luar biasa banyak di meja. Ya sudahlah, kalau lauk pauk banyak, kita ngambil tempe 1 saja, tahu 1. Nah, tahu tempe juga jangan yang digoreng, lama-lama hanya yang ikut direbus. Ya, lama-lama tanpa lauk, lama-lama hanya dengan nasi saja. Lama-lama hanya makan buah saja. Saya makan buah sampai sekarang ya terbiasa. Jadi puasa saya buka sahurnya hanya makan pisang. Tapi pisang itu ya satu buah pisang itu untuk buka sama untuk sahur, bukan 1 sisir untuk buka, 1 sisir untuk sahur, enggak. Ya, jadi itu untuk menajamkan ruhani kita itu dengan cara seperti itu. Oke. Silahkan mencoba. Tapi rata-rata yang ikut ngaji sama saya kan sudah sering puasa. Itu namanya riyadhah. Kalau mau puasa, latihan seperti puasa Daud, tidak usah makan yang mengandung nyawa, tidak usah makan yang mengandung nyawa. Tapi ketika jenengan dibukakan pintu kasab oleh Allah, jangan takut. Pak Yai, saya kok sering lihat hantu. Waduh, ini diajari riyadhah, giliran dibukakan pintu batinnya sama Allah, takut, katanya lihat gendruwo, lihat ini. Ada orang mau mati dikasih tahu Allah, takut. Itu yang dicari banyak orang seperti itu. Oke. Kalau sudah latihan riyadhah ternyata dibukakan pintu batin oleh Allah, jenengan jangan takut. Jenengan jangan takut. Jadi itu latihan riyadhah dulu seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita berdoa sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunya atal akhirah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inni astaudiuka ma'allimtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa hajatina wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah wa zidna 'ilman nafi'ah wa zidna 'ilman nafi'ah walhamdulillahi ala kulli halin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.